Sudah sejak lama, sepeda motor menjadi salah satu kendaraan favorit warga Indonesia. Selain biaya perawatan dan ongkos BBM-nya yang irit, sepeda motor juga dirasa lebih cocok untuk jalanan Indonesia yang rawan macet. Oleh karenanya, banyak pabrikan Jepang yang berlomba-lomba membuat sepeda motor yang disesuaikan dengan kondisi dan jalanan Indonesia. Sayangnya, seringkali kita sebagai pemilik motor justru merasa kurang puas, sehingga melakukan modifikasi pada bagian-bagian tertentu. Ya, sebenarnya sah-sah aja sih melakukan modifikasi bagi para pencinta motor. Namun, perlu diingat bahwa modifikasi juga harus berpedoman pada undang-undang yang berlaku agar tidak sampai melanggar peraturan yang ada. Berikut 5 modifikasi yang melanggar undang-undang namun sering dilakukan oleh banyak orang. Kesalahan modifikasi yang pertama adalah mengganti knalpot racing. Ya, menurut saya sebenarnya mengganti knalpot racing itu sah-sah saja selama memenuhi beberapa syarat. Yang pertama ya, pastikan rumah kamu berada di perumahan dan tidak melewati kawasan perkampungan dengan jalan-jalan yang sempit. Dan yang kedua, kalau emang pengen pakai knalpot racing ya please lah beli knalpotnya gitu, jangan knalpot standar dibobok. Udah pasti suaranya nggak bakal seenak yang beneran knalpot racing gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir ini ya, please banget kalau emang mau pasang knalpot racing di motor itu ya motornya ya pilih-pilih lah, jangan semua motor dipakai itu ya kan. Dan menurut saya suara knalpot racing yang enak itu ya minimal dipakai di motor 2 silinder ke atas. Jadi jangan sembarangan motor dipasang, apalagi motor-motor tua kayak motor Grand gitu dikasih knalpot racing kan ya tambah cepet enggak malah tambah berisik iya gitu. Dan kesalahan modifikasi yang kedua adalah kesalahan dalam memasang lampu tembak. Nah, ini juga salah satu jenis modifikasi yang selain melanggar undang-undang, kadang juga bikin kesal orang lain. Gimana nggak kadang orang-orang memasang lampu tembak yang posisinya terlalu tinggi dan menyilaukan pengguna lain. Apalagi digunakan pada saat yang tidak tepat. For your information aja lur, sebenarnya lampu tembak itu hanya boleh digunakan ketika pengendara sedang berada di daerah pegunungan dengan kabut yang tebal. Ingat, dengan kabut yang tebal ya. Jadi, jangan digunakan di daerah perkotaan apalagi pada saat malam cerah. Namun, faktanya di lapangan banyak banget orang yang meminta jalan untuk menyalip malah pakai lampu tembak ini. Alhasil malah bikin emosi pengendara lawan arah karena terkena silaunya lampu tembak tersebut. Dan poin ketiga adalah menggunakan spion bar end alias spion jalu. Mengganti spion bawaan dengan spion bar end alias spion jalu emang bisa bikin tampilan motor jauh lebih sporty dan gagah. Namun ternyata spion jenis ini termasuk jenis spion yang dilarang oleh undang-undang lalu lintas. Kenapa? Ya tentunya karena rata-rata spion ini memiliki bentuk yang sangat kecil dan tidak memiliki fungsi spion yang sebenarnya. Pandangan ke belakang jadi kurang jelas, yang mana hal ini dapat menyebabkan kecelakaan pada si pengendara bermotor. Poin keempat adalah memasang dan membunyikan toa atau sirine. Nah ini nih pasti suka kesel banget kalau ada rombongan touring yang tiba-tiba bunyiin suara sirine. Lalu ketika kita menepi, yang lewat malah rombongan motor nggak jelas yang bahkan nggak punya urgensi atau kepentingan apapun. Ya gini ini nih yang kadang juga bikin image relawan escort juga ikut-ikutan tercemar. Padahal yang pakai sirine bukan pada tempatnya belum tentu juga relawan escort. Kalau dari segi undang-undang jelas memasang toa dan sirine itu sudah melanggar undang-undang. Tapi kalau menurut saya pribadi sah-sah aja asal memang mempunyai tujuan yang baik. Tapi kalau cuma buat keren-kerenan ya nggak banget deh. Poin kelima adalah memasang strobo. Nah, kalau modifikasi yang ini sebenarnya jarang banget ya disalahgunakan
masih sedikit orang yang memakainya. Namun memang masih ada aja orang yang dengan sengaja memasang strobo pada motornya tanpa tujuan yang jelas. Masih mending kalau memang buat escort atau kegiatan positif yang lain. Tapi kalau cuma buat kepentingan pribadi dan tanpa tujuannya jelas, ya mending jual lagi aja deh daripada bikin kesel orang. Oke, itu dia 5 poin modifikasi motor yang sering banget orang lakukan padahal sudah jelas melanggar undang-undang. Ada kurang dan lebihnya, MLG Motovlog mohon maaf, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam remania. Pak, majukan diri, Pak.